Nah, kalau KPK mau mengusut, ya itu bisa menjadi kabar baik, tapi juga bisa jadi kabar buruk, karena kalau KPK yang ngusut, kadang-kadang nggak selesai. Tiba-tiba berhenti aja gitu ya, tiba-tiba ngilang aja, sama kayak jet pribadinya Kaisang gitu ya. Bukan punya Kaisang sih, nebeng katanya waktu itu. Selamat malam semuanya. Hari ini Pak Jokowi akhirnya berani bicara terkait masalah kereta cepat yang dalam beberapa hari terakhir ini banyak sekali dibicarakan dan diperdebatkan oleh orang-orang karena ada utang yang begitu besar dan sekarang jadi pembicaraan gitu, karena pemerintah atau Menteri Keuangan nampak nggak mau bayarin sementara dan antara nampak mencari cara atau mencoba beberapa metode supaya utangnya bisa dicicil lebih lama atau ya diperpanjang lah intinya gitu ya, dari 50 tahun menjadi 60 tahun. Dan ketika pertama kali masalah kereta cepat ini ditanyakan kepada Pak Jokowi beberapa hari yang lalu, Pak Jokowi kebingungan. Nggak bisa memberikan jawaban apapun, diem aja. Nah, setelah beberapa hari berlalu, mungkin Pak Jokowi juga mikir gitu ya, ini kalau ditanya lagi apa yang mau dijawab gitu ya, apa yang akan dijadikan bahan narasi dan sebagainya. Hari ini akhirnya Pak Jokowi seperti menemukan satu celah narasi untuk dijadikan satu pembenaran kepada keputusan yang sudah dia ambil beberapa tahun yang lalu terkait pembangunan kereta cepat. Karena menurut Pak Jokowi, kereta cepat ini memang bukan program atau bisnis untung rugi. Ini adalah investasi sosial dan keuntungannya ya keuntungan sosial. Ini dalam rangka untuk mengurai kemacetan. Ini dalam rangka untuk supaya masyarakat bisa beralih dari transportasi pribadi, dari mobil-mobil kepada transportasi massal yang pada akhirnya nanti ini akan mempercepat pergerakan atau mobilitas masyarakat antara Jakarta dan Bandung. Jadi ini bukan soal untung rugi dalam hitung-hitungan nominal saja. Ini adalah investasi dan keuntungan sosial yang sangat luar biasa. Ya, memang Jokowi bisa dibilang adalah orang yang sangat ya lihai sekali, yang sangat canggih sekali dalam memainkan narasi, dan hari ini itu bisa kita saksikan bersama-sama. Memang kecanggihannya dalam memainkan narasi itu ya terbukti dan teruji, dan selalu bisa untuk membuat masyarakat jadi kayak terpana gitu. Karena dengan jawaban Jokowi hari ini, orang-orang jadi mulai berdebat soal kegunaannya gitu kan. Padahal masalah utama atau awal pemicu ketika masalah kereta cepat ini dibicarakan oleh banyak orang kan sebenarnya soal utangnya, soal biayanya yang sangat mahal, soal bagaimana presiden waktu itu memutuskan supaya kereta cepat ini dibangun oleh Cina yang secara biaya dan bunga itu jauh lebih besar dibandingkan Jepang yang waktu itu juga sudah mengajukan kepada pemerintah Indonesia. Jadi Jokowi coba membelokkan isunya dari masalah markup atau harga yang mahal kepada manfaat dan apa yang sudah didapatkan oleh masyarakat. Karena ini bisa dibilang cukup sukses sebagai sebuah narasi. Mungkin juga dalam beberapa hari terakhir ini tim komunikasi Jokowi berembuk atau berunding mencarikan satu jalan keluar gitu, dan ya terbukti hari ini saya lihat di beberapa kolom komentar itu juga sudah banyak orang-orang yang mengeluarkan testimoni, entah itu buzzer atau beneran gitu, bahwa ya sebagai pengguna kereta cepat Jakarta-Bandung saya merasa ya terbantu. Banyak tuh di kolom komentar, banyak sekali gitu ya. Saya tuh merasa jadi mudah kalau mau ke Jakarta, jadi nggak perlu nginep dan bisa hemat katanya. Jadi kalau berangkat pagi, malam atau sore juga sudah bisa langsung pulang dengan adanya kereta cepat. Kalau tanpa kereta cepat itu wah nggak bisa, sulit sekali. Dan banyaklah komentar-komentar yang sangat meyakinkan sekali bahwa kereta cepat ini memang bermanfaat dan itu sesuai dengan narasi yang dimainkan oleh Jokowi, bahwa ini bukan soal untung rugi sebuah proyek bisnis, ini adalah keuntungan sosial untuk bisa dinikmati oleh masyarakat. Jadi kalau setelah ini kalian dapat komentar-komentar para pengguna WUS yang merasa terbantu dan sebagainya, ya mungkin mereka memang terbantu gitu ya, atau di sisi lain juga ada pengerahan untuk memainkan atau menyadarkan masyarakat terkait WUS ini memang bermanfaat, kira-kira seperti itu. Dan komentar orang-orang bagi saya tidak terlalu penting gitu, karena
Ya bisa jadi mereka memang pengguna, bisa juga mereka adalah buzzer dan sebagainya. Tapi bagaimana cara Jokowi untuk mengubah atau mengendalikan isu atau permainan kereta cepat ini itu sangat luar biasa canggihnya gitu. Karena komentar Jokowi ini apa ya? Seperti membuat orang jadi sadar betul gitu. Iya bermanfaat ternyata. Jadi canggih gitu. Yang kita bahas, yang dipermasalahkan di banyak media itu soal markup, soal anggaran yang begitu besar, yang ya kalau dibandingkan dengan Arab Saudi bisa mendapatkan 1.500 km dengan biaya yang lebih murah dibandingkan Indonesia, sementara Indonesia hanya mendapatkan sekitar 142 km. Padahal lebih mahal dibandingkan Arab Saudi yang sangat panjang sekali gitu. Jadi ya setahu saya semua pihak mempermasalahkan dan mempertanyakan ini. Kenapa biayanya besar, mahal sekali, dan memilih Cina yang bunganya lebih besar dan biayanya lebih besar. Semua orang saya pikir mempermasalahkan itu. Kita tidak bicara rata-rata, tidak bicara soal kegunaan. Soal apakah kereta cepat ini bermanfaat atau enggak. Kita tidak sampai di pembicaraan atau tidak fokus ke sana. Fokus kita hanya soal biaya yang begitu besar dan penghitungan yang salah. Karena itu yang kemudian membuat pemerintah harus melakukan subsidi setiap tahun kepada para pengguna kereta cepat Jakarta-Bandung. Karena ya kalau dari tiket aja nggak nutup gitu. Karena sedikit atau minim sekali orang yang berangkat atau menggunakan layanan Jakarta-Bandung dengan kereta cepat gitu. Jadi ya semua orang bermasalahkan soal markup, soal kemungkinan ada biaya yang ditutup-tutupi, dipermainkan, ada tidak terjadi tender atau tidak dilakukan perundingan atau perbandingan dengan Jepang secara layak gitu. Bahkan Presiden katanya waktu itu Jokowi tidak mempertimbangkan komentar para pakar dan bahkan menterinya Jonan waktu itu dipecat karena berbeda pandangan gitu. Jadi semua orang mempermasalahkan soal biayanya yang bengkak dan besar sekali dan perubahan-perubahan yang terjadi di luar agenda atau rencana awal. Yang awalnya kereta cepat itu langsung menjangkau jantung kota Jakarta dan Bandung untuk bisa terhubung dan bisa langsung berada di pusat di dua titik ini. Tapi belakangan kan nggak sampai. Itu tidak terjadi gitu, sehingga ya Jakarta-Bandung itu kalau kita mau ke Bandung atau mau ke Jakarta masih perlu nyambung dengan transportasi lain, dan itu yang kemudian dianggap tidak efektif atau tidak efisien, dan orang jadi merasa ya lebih baik pakai mobil lagi gitu. Dan ya kalau soal jumlah pengunjung yang minim, soal hitung-hitungan yang tidak pas, nggak untung dan sebagainya, itu bagi saya bab lain gitu. Tapi yang dipermasalahkan soal kan anggarannya kok begitu besarnya dan memilih Cina yang waktu itu memang bunganya lebih besar. Itu yang dipertanyakan, itu yang dipermasalahkan. Jadi kalau Jokowi coba membelokkan isu kereta cepat kepada soal manfaat masyarakat, investasi sosial, sebagainya, itu adalah bagian dari kecanggihan narasi yang selalu memang berhasil dilakukan oleh Jokowi. Selama 9 tahun terakhir kemarin kita bisa menyaksikan bersama-sama setiap kebijakan itu ya Jokowi selalu punya jawaban yang canggih dan bisa membius masyarakat. Ya membius kita semua juga waktu itu. Jadi ya meskipun gak ada hubungannya gitu ya, yang dipermasalahkan adalah markup anggaran yang begitu besar, tapi dijawab dengan manfaat demi masyarakat, demi rakyat, meskipun nggak ada hubungannya, tapi di kalangan masyarakat kita itu terbukti berhasil. Dari dulu begitu. Setiap kebijakan yang sebenarnya itu menguntungkan diri sendiri atau untuk kelompok dan dirinya atau untuk keluarganya, itu selalu ditutupi dengan atas nama atau kepentingan rakyat. Gibran dulu juga ketika maju sebagai cawapres kan gitu, oh ini demi anak muda, perubahan undang-undang di MK, memberi peluang kepada anak muda, padahal bukan anak muda. Kepada Gibran, kepada anak Jokowi. Kalau anak muda yang lain mah nggak bisa gitu. Jadi ya itulah kecanggihan Jokowi yang memang sangat menyihir sekali, dan sampai sekarang ternyata masih ada sisa-sisanya, dan itu berhasil membuat kita jadi terpecah dalam soal masalah kereta cepat ini. Yang semula kita permasalahkan, kita curigai ada markup anggaran yang begitu besar, sekarang kita jadi berdebat soal kegunaan. Padahal kita nggak bicara itu seharusnya. Karena
Kalau soal kegunaan, ya silahkan itu dimanfaatkan, digunakan karena memang sudah terlanjur dibangun. Selesai di sana. Tapi soal anggaran yang begitu besar, soal pemilihan Cina, soal bunga yang begitu besar, ini kan seharusnya ditelusuri. Kenapa kemudian ada kebijakan yang begitu? Kan bisa aja misalkan kereta cepatnya tetap jalan, ya tetap beroperasi, ya, tapi kemudian penyelidikan soal kenapa anggarannya jadi membengkak terus setiap tahun, kan? Itu juga perlu diusut. Jangan-jangan bengkaknya bukan soal soal operasional atau soal pembangunan, tapi ada orang-orang lain yang harus diuntungkan dari proyek kereta cepat ini. Itu yang menurut saya perlu untuk diluruskan, gitu ya. Silahkan kereta cepat digunakan, bermanfaat dan sebagainya, kita tidak membantah itu, silahkan saja. Tapi soal anggarannya begitu besar, itu patut untuk ditemukan jawabannya. Nah, kalau KPK mau mengusut, ya itu bisa menjadi kabar baik, tapi juga bisa jadi kabar buruk, karena kalau KPK yang ngusut, kadang-kadang nggak selesai. Tiba-tiba berhenti aja gitu ya, tiba-tiba ngilang aja, sama kayak jet pribadinya Kaisang gitu ya. Bukan punya Kaisang sih, nebeng katanya waktu itu. Itu kan ya udah selesai. Jadi ya semoga kita bisa berpikir secara lurus dan sesuai dengan permasalahan yang ada, bukan kemudian dengan mudahnya dibelokkan dengan satu dua narasi yang seolah-olah untuk kepentingan rakyat Indonesia. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.